Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbahagia untuk kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bagaimana konsep dari metode tertutup dan penerapan metode tabel dalam menyelesaikan persamaan nonlinear dengan berbentukan Excel. Nah, pada pertemuan kali ini fokus pembahasan kita adalah bagaimana mencari akar persamaan nonlinear dengan metode biseksi atau kita sebut juga dengan metode bagi dua. Baik, pada materi sebelumnya kita tahu bahwasanya metode bagi dua ini adalah salah satu contoh dari metode tertutup, di mana salah satu karakteristik dari metode tertutup adalah kita akan mencari akar persamaan nonlinear dalam suatu rentang nilai, katakanlah suatu rentang nilai A dan B, ya, seperti pada gambar. Jadi ada suatu persamaan nonlinear, ya, kita akan mencari akar persamaan ini dalam rentang A sampai B. Oke. Nah, dimana agar kita memperoleh akar dari suatu persamaan nonlinear, maka kita harus memenuhi syarat perlu dari metode tertutup atau mengikuti atau mematuhi teorema-teorema dalam menentukan akar persamaan pada metode tertutup. Nah, seperti pada teorema yang pertama, jika suatu fungsi di titik A kita kalikan dengan suatu fungsi di titik B menghasilkan suatu nilai yang besarnya kurang dari 0, maka paling tidak kita akan mendapatkan satu akar persamaan atau sejumlah akar persamaan yang jumlahnya bilangan ganjil, ya, seperti yang ini. Paling tidak kita dapat satu atau sejumlah akar persamaan yang bilangannya ganjil. Adapun teorema yang kedua, jika suatu fungsi di titik A kita kalikan dengan suatu fungsi di titik B yang menghasilkan suatu nilai besar dari 0, maka ada dua kemungkinan. Kita akan mendapatkan sejumlah akar yang bilangannya ganjil, atau kita tidak mendapatkan akar sama sekali, ya. Nah, dengan demikian, ya, agar kita selalu memperoleh akar persamaan nonlinear, ya, atau kita memperoleh solusi dari persamaan nonlinear paling sedikitnya misalkan satu, maka kita harus memenuhi syarat cukup dari metode tertutup, yaitu harus memenuhi suatu nilai di mana suatu fungsi dari titik A itu kita kalikan dengan fungsi di titik B harus menghasilkan nilai yang besarnya kurang dari 0. Jadi ini yang harus dipenuhi. Nah, kalau kita mengambil syarat ini, ya tentunya ada dua kemungkinan. Kita tidak mendapatkan akar sama sekali, atau kita mendapatkan akar yang jumlahnya genap. Nah, tentunya kita tidak menginginkan tidak adanya akar dari persoalan yang kita cari. Nah, agar lebih aman, tentunya kita menggunakan teorema ini. Nah, tentunya teorema ini mempunyai kekurangan, di mana kita tidak akan mendapatkan akar persamaan dengan jumlahnya genap, atau kita tidak mendapatkan dua buah akar persamaan dalam waktu bersamaan. Nah, jika fungsi ini sudah dipenuhi, otomatis kita akan memperoleh tanda dari suatu fungsi di titik A itu pasti tidak sama dengan suatu fungsi di titik B. Artinya FA memiliki tanda yang berlawanan dengan FB, atau bisa kita katakan misalkan FA positif, maka FB negatif, agar teorema ini terpenuhi. Nah, tapi kalau kita ambil di sini positif, di sini negatif, kalau di sini negatif, di sini positif, dan seterusnya. Oke? Nah,
pada konsep metode bagi dua, kita akan mencari akar persamaan suatu fungsi pada titik tengah antara A dan B, ya, dimana katakanlah titik C, ya. Jadi titik C itu adalah A ditambah B bagi 2. Nah, dengan demikian kita akan memperoleh dua rentang suatu nilai yang ukurannya sama. Jadi kalau kita sudah bagi, kita akan memperoleh dua buah rentang. Jadi rentang A sampai C dan rentang C sampai B. Nah, ukuran kedua buah rentang ini ukurannya sama. Oke. Nah, adapun untuk selang berikutnya, ya, kita akan mengambil selang yang mengandung akar. Jadi untuk iterasi berikutnya, kita akan mengambil selang yang mengandung akar. Apakah FA dikalikan FC kurang dari 0 atau FA dikalikan dengan FB kurang dari 0. Ya, jadi kasus ini agar lebih mudah untuk dipahami, saya coba ilustrasikan dalam bentuk bagan, misalkan seperti ini, ya, metode bagi dua. Artinya kita mencari titik tengah antara A dan B. Kita anggap titik tengah itu adalah C, di mana C tadi adalah A tambah B bagi 2. Nah, kita akan memperoleh dua buah rentang. Ya, jadi rentang A sampai C ataupun rentang C dan B. Nah, untuk iterasi berikutnya, ya, kita akan mengambil rentang yang mengandung akar. Katakanlah rentang A sampai C. Nah, jadi rentang A sampai C kita ambil, ya. Nah, jadi rentang A dan C harus memenuhi aturan ini. Jadi perkalian suatu fungsi di titik A dikalikan suatu fungsi di titik C harus menghasilkan nilai 0. Jika terpenuhi, maka kita akan memperoleh rentang yang baru. Ini rentang yang baru yang saya lingkari ini, A yang baru, B yang baru. Nah, nilainya berapa? Tentunya kalau fungsi ini terpenuhi, maka nilai A yang baru tetap sama dengan nilai A yang lama. Nah, sementara nilai B yang baru itu adalah nilai C pembagian yang tadi, yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Tapi kalau fungsi ini tidak terpenuhi, ya, maka kita akan memperoleh rentang yang baru, A dan B juga, di mana nilai B-nya yang tetap. Jadi B ini B lama sama dengan B yang baru. Sementara A yang baru itu adalah nilai C yang tadi. Nilai C yang sudah kita bagi di sini tadi. Nah, itu kalau misalkan kita mengambil akar persamaannya itu pada rentang A dan C. Oke? Nah, saya ulangi sekali lagi, kalau kita ngambil A dan C, kalau persamaan ini terpenuhi, maka di rentang yang baru A-nya itu tetap. Sementara nilai B itu akan diisi oleh nilai C sebelumnya tadi. Nah, sementara kalau dia tidak terpenuhi, maka selang yang baru A-nya diisi oleh nilai C sebelumnya, nilai B yang tetap. Oke. Nah, kalau kita mengambil rentang C dan B, ya, saya pindahkan ke sini, di mana C perkalian antara FC dan FB menghasilkan nilai dengan 0, maka kita akan memperoleh rentang yang baru juga, yaitu A dan B, di mana rentang yang baru ini, A ini, itu diisi oleh nilai C sebelumnya, B-nya yang tetap. Oke. Nah, kalau yang ini A-nya tetap, B-nya diisi oleh nilai C yang sebelumnya. Nah, bisa kita katakan bahwasanya kalau FA dikali FC menghasilkan suatu nilai besar sama dengan 0, maka nilai A yang baru itu digantikan oleh nilai C sebelumnya. Dan B yang baru sama dengan nilai B yang lama. B-nya tetap. Nah, atau kalau kita ambil FC dikalikan dengan FB besar dari 0, maka rentang yang baru, A yang baru itu tetap, sementara B yang baru itu diisi oleh C yang lama. Saya ulangi sekali lagi. Suatu fungsi nilai FA dikalikan FC besar dari 0, maka A yang baru itu diisi oleh nilai C sebelumnya, sementara nilai B-nya tetap, dan
jika FC dikalikan dengan FB besar dari 0, maka A yang baru itu tetap diisi oleh nilai A yang lama, sementara B yang baru itu diisi oleh nilai C sebelumnya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya saya akan mencoba untuk mengilustrasikan metode biseksi ini atau metode bagi dua ini dengan menggunakan grafik. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika tidak bisa dipahami, jika ada pertanyaan maka silahkan ke WA grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.